di sebuah pulau sunyi yang terlupakan oleh waktu. Tersembunyi dalam keheningan, terdapat sebuah harta karun yang terkutuk. Dari cerita yang beredar dan turun-temurun dikisahkan pada kala itu, ada seorang bajak laut bernama Kapten Darmanik. Ia menyembunyikan harta karunnya di sebuah pulau yang kemudian dikenal dengan nama Pulau Hitam. Sebelum ajal menjemput, Kapten Darmanik bersumpah akan melindungi hartanya dengan kutukan abadi. Siapapun yang mencarinya akan menghadapi ujian yang tak terbayangkan. Namun, tidak demikian bagi sekelompok penjelajah ini. Penjelajah yang terdiri dari Sam, Raka, dan Dinda. Mereka mempunyai kegemaran berpetualang menyusuri misteri jejak masa lalu. Bagi mereka, misteri adalah panggilan jiwa. Dan petualangan mencari harta karun pun segera dimulai setelah Sam secara tidak sengaja menemukan peta tua di pasar barang antik. Petualangan ini dimulai di tempat yang tak terduga. Sebuah pasar barang antik yang terlupakan, tersembunyi di sudut kota, di antara rak-rak yang penuh debu dan barang-barang tua. Ternyata di situ tersimpan sebuah rahasia yang telah menunggu bertahun-tahun lamanya. Sore itu, Sam berjalan sendiri melewati toko-toko barang antik sambil melihat-lihat koleksi barang yang dipajang. Ketika tiba-tiba matanya tertarik pada sebuah buku tua di salah satu kios yang ada di deretan toko-toko barang antik. Sam tidak mencari apapun secara khusus. Tapi nasib seringkali datang tanpa rencana dan tanpa peringatan. Dan hari itu, nasib menuntunnya ke sebuah misteri yang telah lama hilang, misteri yang harus diungkapkan. Seolah ada sesuatu kekuatan yang menuntunnya. Sam mengambil buku tua dengan kulit sampul yang sudah ritak-ritak. Saat membukanya, dia menemukan selembar kertas lusuh yang tersembunyi di dalamnya. Di lembaran kertas itu tergambar sebuah peta tua yang menunjukkan tanda-tanda misterius dan tulisan yang hampir pudar. Peta harta yang tersembunyi. Peta harta karun. Apa ini? Bisik Sam lirih dengan penuh rasa ingin tahu. Penjual, seorang pria tua yang sedari tadi memperhatikan Sam dengan mata tajam, mendekati Sam dengan senyum samar. Ia berkata, "Itu bukan barang biasa. Itu adalah peta. Dan peta itu telah ada di sini selama bertahun-tahun, menunggu seseorang yang cukup berani untuk mengungkap rahasianya di dalamnya." Sam menatap penjual. "Apa maksud Anda? Kau lihat tanda itu? Itu adalah Pulau Hitam. Dikatakan bahwa di sana tersembunyi harta karun Kapten Darmanik. Tapi, hati-hati. Harta itu tidak hanya dijaga oleh waktu, tapi juga oleh kutukan," kata penjual berbisik dengan suara yang lirih. Dengan peta di tangannya dan peringatan ada di pikirannya, Sam menghadapi sebuah keputusan. Meninggalkan misteri ini, atau memulai petualangan yang bisa mengubah segalanya. Dan tanpa tahu apa yang menantinya, dia memilih jalan yang hanya sedikit orang berani ambil. "Oke, saya ambil resiko. Saya beli buku ini beserta peta di dalamnya," tutur Sam mantap. Lalu Sam berjalan keluar dari pasar dengan buku yang berisi peta di tangan. Wajahnya penuh semangat. Matahari senja menerangi siluetnya, memberi kesan awal dari petualangan besar. Dan begitulah, sebuah lembaran baru dalam sejarah dari Pulau Hitam akan segera terungkap. Namun, di balik setiap peta tersembunyi, pasti selalu ada harga yang harus dibayar. Esoknya, Sam menghubungi kedua temannya, Raka dan Dinda. Sam pun menceritakan temuan peta misterius itu. Dengan penuh rasa penasaran, mereka memutuskan untuk pergi ke Pulau Hitam. Meskipun penduduk setempat memperingatkan mereka tentang bahaya yang akan dihadapi, tapi mereka tetap bertekad akan membuka misteri ini. Mereka bertiga menyewa kapal kecil untuk menuju ke Pulau Hitam. Lautan yang awalnya tenang, tiba-tiba bergelombang ketika akan memasuki perairan Pulau Hitam. Bahkan tanpa hujan, tanpa mendung, tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Seolah menyambut mereka dengan tidak bersahabat. Kapal kecil yang mereka tumpangi semakin mendekati Pulau Hitam. Langit di sekitar diselimuti kabut tebal. Suara ombak menghantam karang dan burung-burung camar yang berteriak di kejauhan. Ketika mereka mencapai pantai Pulau Hitam, udara terasa berbeda. Angin yang seharusnya membawa kesejukan, malah membawa bisikan, suara-suara halus yang sulit dijelaskan. Pulau itu seperti hidup,
memandang mereka dari balik pepohonan lebat yang menjulang. Sam memandang ke arah pulau dengan dahi berkerut. Dinda memegang kamera, dan Raka berdiri di buritan kapal sambil menatap ke horizon. Dinda berbisik sambil memotret. Rasanya seperti ada yang mengawasi kita. Raka berusaha terlihat santai. Itu cuma perasaanmu saja. Pulau ini hanya sunyi, terlalu sunyi. Tiba-tiba, suara aneh terdengar dari arah pulau, seperti suara rintihan atau tawa yang sangat jauh. Sam menoleh ke arah suara dan berkata, "Kalian dengar itu? Itu bukan suara burung," seru Sam. Seolah angin membawa suara-suara asing, rintihan, kadang tawa, dan kadang-kadang bisikan nama-nama mereka. Namun, tidak ada satupun manusia yang terlihat di tepi pantai pulau itu. Mereka akhirnya berlabuh di Pulau Hitam. Pasir hitam di pantai bercampur dengan kerang-kerang yang pecah. Saat kaki Dinda menyentuh pasir, ia merasakan sesuatu. Dinda berbisik cemas. Pasir ini terasa hangat. Seperti ada yang terbakar di bawahnya. Sudahlah Dinda. Kau terlalu banyak membaca cerita horor. Ayo. Kita harus sampai ke titik tujuan sebelum gelap, kata Raka. Mereka mulai berjalan ke dalam hutan. Bertiga mereka melewati pohon-pohon tinggi yang daunnya seperti melengkung, menutupi langit. Tapi, pulau ini seakan berbicara melalui tanda-tandanya. Pohon-pohon terlihat memiliki ukiran alami berbentuk wajah manusia. Suara ranting patah terdengar di belakang mereka, tapi tidak ada apa-apa saat mereka menoleh. Dinda menunjuk sebuah pohon dengan ukiran menyerupai wajah. Lihat ini. Ini tidak mungkin alami. Apa mungkin ada orang lain di sini sebelumnya? Sam dengan nada serius berkata, "Kalau ada, mereka tidak meninggalkan petunjuk bagaimana keluar." Dan tiba-tiba, angin kencang berhembus, membuat ranting dan dedaunan bergerak liar. Suara-suara aneh kembali terdengar, seperti bisikan yang semakin dekat. Raka berteriak, mencoba mengatasi rasa takut. Sudah cukup. Itu cuma angin. Kita harus terus maju, atau kita akan tersesat di sini. Pulau Hitam seolah menguji mereka. Suara-suara, bayangan yang bergerak di sudut mata, dan perasaan bahwa mereka tidak sendiri. Tapi yang paling menakutkan, bukanlah apa yang mereka lihat, melainkan apa yang tidak mereka lihat. Di tempat seperti ini, bukan hanya keberanian yang diuji, tapi juga kewarasan, karena di Pulau Hitam, tidak semua yang terlihat bisa dipercaya. Ketika mereka memasuki lebih dalam di pulau itu, mereka menemukan patung batu raksasa dengan tulisan kuno yang memperingatkan. Hanya yang berhati bersih yang bisa melewati ujian ini. Namun, semangat petualangan mereka lebih besar dari rasa takut. Meskipun setiap anggota tim menghadapi ujian yang sesuai dengan ketakutan terdalam mereka, Sam harus menghadapi ilusi keluarganya yang memintanya untuk menyerah. Dinda, yang ahli arkeologi, menemukan dirinya seolah terjebak di lorong bawah tanah yang sempit, menghadapi rasa takut akan ruang gelap. Raka, si pemberani, harus melawan keinginannya untuk mengambil emas sebelum waktunya. Ya, mereka terbawa pada ilusi masing-masing, seolah mereka sudah menemukan yang mereka cari. Namun ilusi mereka usir dengan sekuat tenaga dengan pikiran jernih mereka masing-masing. Tangan mereka disatukan, memusatkan pikiran pada satu tujuan. Mereka bersama-sama mengusir pikiran dan ilusi yang menyergap mereka, dan hanya dengan bekerja sama seperti itulah, ternyata mereka berhasil mengatasi dan melewati ujian tersebut. Setelah semalaman menelusuri hutan, akhirnya mereka menemukan satu titik tanda yang ada. Mereka mulai menggali dan membersihkan semak-semak di tempat yang ditunjukkan peta, dan sebuah gua yang tidak terlalu besar menganga di hadapan mereka. Sebuah gua gelap di tengah pulau. Suara angin berhembus, gema air menetes di kejauhan. Mereka bertiga memasuki gua itu dengan bantuan penerangan yang mereka bawa. Sam mengamati peta dengan wajah cemas. "Kita sudah semakin dekat ke harta karun," ujarnya. "Tapi kenapa aku merasa ini bukan hanya tentang harta karun? Ada sesuatu yang tidak beres di sini." Dinda menggenggam lentera, sambil berusaha tenang berkata, "Kau pikir kita akan menyerah sekarang? Semua yang kita lalui untuk sampai di sini.
Ini bukan waktunya untuk ragu, Sam. Raka tersenyum sinis. Sambil memegang kapak kecil ia berkata, harta itu hanya beberapa langkah lagi. Mana ada kutukan? Mana hantu bajak laut? Itu cuma cerita untuk menakut-nakuti orang bodoh. Dinda menatap Raka tajam seraya berkata, Kau tidak menganggap serius semua ini kan? Apa kau lupa bayangan aneh di hutan tadi? Atau suara-suara di malam pertama kita di sini? Sam memotong dengan nada tegas, sudah, cukup. Kalau kita mulai saling menyalahkan, kita tidak akan selamat. Fokuslah pada tujuan kita. Ingat peringatannya. Hanya yang berhati bersih yang bisa melewati ini. Kemudian, Sam, Raka dan Dinda memasuki lorong sempit menuju ruangan tersembunyi. Dinding mulai bergemuruh seakan berteriak menahan langkah mereka. Berdiri tegak di hadapan mereka, sebuah pintu batu besar menghalangi ruang gerak mereka selanjutnya. Raka membentak sambil mencoba membuka pintu batu besar. Kita kehabisan waktu. Apapun yang ada di dalam, aku akan membawanya keluar, tidak peduli apa risikonya. Dinda menarik tangan Raka dengan nada marah. Kalau kau serakah, kau bisa menghancurkan kita semua. Kau dengar peringatannya tadi. Ini bukan tentang kita. Ini tentang menghormati sesuatu yang lebih besar dari diri kita. Raka menatap Dinda dengan emosi, lalu menghela napas. Baiklah, aku hanya takut kalau semua ini sia-sia. Kita mempertaruhkan nyawa kita, Dinda. Lanjut Raka. Sam berdiri di depan pintu, wajahnya penuh tekad. Kita tidak pernah tahu apa yang menunggu di balik pintu batu ini, tapi aku yakin satu hal, kita ada di sini bersama, dan itu cukup untuk menghadapi apapun. Setelah dengan bersusah payah mencoba menggeser pintu batu itu, akhirnya mereka berhasil masuk ke lorong selanjutnya, dan mereka tiba di sebuah ruangan utama, dengan peti harta karun berada di tengah-tengah ruangan. Aura mistis memenuhi udara, pengap, basi dan pasi. Sam menatap ukiran di peti harta karun, wajahnya tegang. Ada sebuah tulisan kuno. Harta ini bukan milikmu, tapi warisan bagi dunia. Apa maksudnya? Dinda mengusap ukiran dengan hati-hati. Kapten Darmanik tidak ingin hartanya jatuh ke tangan yang salah. Ini bukan soal emas, tapi soal apa yang bisa kita pelajari dari masa lalu. Raka berdiri dengan ragu, lalu meletakkan kapaknya. Kalau begitu, kita buka bersama, apapun yang ada di dalam, kita hadapi bersama. Sam mengangguk, lalu meraih tutup peti dengan tangan gemetar. Baiklah, mari kita akhiri misteri ini. Setelah peti dibuka, cahaya keemasan memancar keluar, tapi yang mereka temukan adalah manuskrip kuno. Raka terkejut, melihat isi kotak tidak ada emas dan tidak ada permata. Namun Dinda tersenyum penuh kelegaan, dan berkata, ini lebih dari sekedar harta. Ini sejarah. Warisan dunia. Sam tersenyum, lalu berucap ke arah kedua temannya. Meskipun kita tidak menemukan permata atau emas, tapi kita menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga. Kita berhasil melewati kutukannya, dan kita melakukannya bersama-sama. Di ruangan gua yang remang-remang, diterangi cahaya lampu lentera, Sam, Dinda, dan Raka yang berdiri di depan peti harta karun yang terbuka. Udara terasa berat, seolah mereka baru saja membuka portal ke masa lalu. Di dalam peti yang selama bertahun-tahun, bahkan berabad-abad yang dijaga oleh kutukan, bukan timbunan emas atau permata yang mereka temukan, melainkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Warisan pengetahuan dan sejarah yang dapat mengubah dunia. Sebuah peta dunia kuno, dengan garis-garis yang tidak sama dengan peta saat ini. Juga ada simbol-simbol yang tersebar di permukaannya. Di bawah peta, ternyata terdapat beberapa artefak yang berkilauan dari berbagai budaya. Ukiran emas, perhiasan kuno, dan gulungan manuskrip berusia ratusan tahun. Dinda dengan nada takjub, sambil memegang peta dengan hati-hati berujar. Lihat ini. Peta ini menunjukkan wilayah yang belum pernah tercatat dalam sejarah saat ini. Ini juga pulau-pulau yang tidak ada di dalam peta dunia kita sekarang. Sam berusaha mengamati gulungan manuskrip. Ia berkata, ini pasti catatan perjalanan seseorang. Mungkin milik Kapten Darmanik. Dia mencatat jalur perdagangan kuno, tempat-tempat yang hilang.
bahkan lokasi lain yang mungkin menyimpan harta karun serupa. Peta itu bukan hanya sekedar panduan ke tempat yang tersembunyi, tetapi juga kunci untuk memahami dunia masa lalu. Sebuah masa di mana peradaban-peradaban besar yang saling terhubung dengan cara yang selama ini kita abaikan. Raka mengambil salah satu artefak, sebuah ukiran emas berbentuk cincin besar dengan simbol-simbol tak dikenal. Apa ini? Seperti kode atau bahasa kuno, tapi bukan dari satu budaya. Ini terlihat seperti gabungan banyak peradaban. Dinda dengan semangat sambil memegang cincin itu. Ini mungkin bukti bahwa peradaban kuno lebih terhubung daripada yang kita pikirkan. Jika kita bisa memecahkan ini, kita bisa mengubah pemahaman kita tentang sejarah manusia. Artefak-artefak itu adalah potongan-potongan teka-teki dari masa lalu. Masing-masing menyimpan cerita tentang kejayaan, perdagangan, dan keruntuhan peradaban yang pernah ada. Tapi lebih dari itu, mereka adalah pesan-pesan dari generasi sebelumnya untuk dunia masa kini. Peta yang sekarang tergelar di atas meja, dan simbol-simbol di peta, mulai bersinar samar-samar di bawah cahaya lampu lentera, seolah mengundang mereka untuk mengikuti petunjuknya. Sam lalu menatap peta dengan penuh semangat dan berkata, "Ini bukan akhir perjalanan kita. Ini baru permulaan. Apapun yang kita temukan di sini, dunia harus mengetahuinya." Dinda hanya tersenyum kecil. Dengan nada penuh arti ia berujar, "Mungkin ini adalah cara Kapten Darmanik memastikan bahwa harta sejatinya tidak jatuh ke tangan yang salah. Bukan kekayaan materi yang ditemukan, tetapi kekayaan pengetahuan." Peta kuno dan artefak-artefak di dalamnya bukan hanya harta karun saja, melainkan juga harapan untuk menghubungkan masa lalu dan masa kini, serta membangun masa depan yang lebih bijaksana. Namun, satu pertanyaan tetap ada. Apakah dunia siap untuk rahasia ini? Meski telah ditemukan peta dan artefak, tapi masih meninggalkan bayangan samar yang mengisyaratkan bahwa misteri sebenarnya belum sepenuhnya terungkap. Di balik misteri Pulau Hitam, mereka menemukan kebenaran. Bahwa keberanian, kerjasama, dan kepercayaan adalah harta karun yang sesungguhnya. Dengan membawa temuan itu, setelah mereka kembali ke kota, Sam, Raka dan Dinda sepakat memutuskan untuk menyerahkan semuanya ke museum agar bisa dinikmati banyak orang. Mereka menyadari bahwa kekayaan sejati bukanlah emas, melainkan pengetahuan dan pengalaman yang didapat dari perjalanan mereka. Terima kasih telah menyimak kisah cerita ini. Nantikan kisah selanjutnya. Jangan lupa subscribe ke channel Antoro Zaif dan tuliskan kisah kalian di komentar.